Hari ini kita bahas wacana lain. Ini wacana partai itu hizbi ya. Ini juga wacana untuk mendegradasi ijtihad atau usaha kaum muslimin Indonesia untuk mempertahankan eksistensi mereka di tengah gempuran ideologi sekuler ya dan lain sebagainya itu. Dengan wacana ini seolah ingin dikatakan bahwa barang siapa yang berorganisasi atau termasuk berpartai itu mereka yang berkelompok ya, yang berpecah belah, tidak mau persatuan umat. Tapi apakah benar demikian? Nah, tentu kita harus berpikir secara kritis ya, agar kita tidak mudah terpengaruh oleh wacana-wacana atau propaganda-propaganda yang dibuat oleh kekuatan tertentu dan kita ikut-ikutan saja. Tayyib, kita flashback ya ke sejarah masa lalu kita, bangsa Indonesia, karena dikatakan jas merah ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. 79 tahun yang lalu ya, tepatnya saat Indonesia merdeka tahun 1945, kemudian dirumuskan dasar negara ya, kemudian bentuk pemerintahan. Waktu itu founding fathers kita yang tergabung dalam BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, itu di dalamnya ada wakil-wakil dari umat Islam tentu, yaitu dari Nahdlatul Ulama, ada Kiai Haji Wahid Hasyim ya, ada juga Kiai Haji Mashkur. Sedang dari Muhammadiyah ada Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Mas Mansur, termasuk Mr. Kasman Singodimedjo. Nah, mereka ini merumuskan bagaimana bentuk pemerintahan negara Indonesia nanti, apakah kerajaan, apakah negara persemakmuran, atau negara kesatuan. Akhirnya diputuskan ya, bentuk negara kita adalah negara kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sistem demokrasi. Pertanyaannya, mengapa dulu the founding fathers kita atau pendiri negara kita itu tidak mengadopsi sistem kerajaan atau sistem keamiran yang berlaku seperti di negara-negara Arab sekarang? Kenapa yang dipakai itu sistem demokrasi? Karena sejarah mengajarkan kepada kita bahwa kalau memakai sistem kerajaan, maka pergantian kekuasaannya itu akan diliputi dengan pertumpahan darah, di mana pergantian dari raja ke raja yang lain, dari pemimpin satu ke pemimpin yang lain, itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan perang dan pertumpahan darah. Ini sejarah yang masyhur ya, antara Ken Arok dan Tunggul Ametung, di mana Ken Arok bisa akhirnya ya membunuh Tunggul Ametung setelah menggunakan keris dari Empu Gandring ya, dan mendirikan kerajaan Singasari pada tahun 1222. Selanjutnya Jayakatwang pada masa Raja Kertanegara ya di Singasari, itu dia berhasil memberontak kerajaan Singasari. Akhirnya kerajaan Singasari runtuh pada tahun 1292. Dan setelah Singasari runtuh ya, setelah pertumpahan darah, kemudian berdiri kerajaan Majapahit oleh Raden Wijaya pada tahun 1293. Tentu di kerajaan Majapahit juga terjadi banyak pemberontakan ya, perang-perang. Ini contohnya ya, perang Paragreg tahun 1404 sampai 1406 antara Bre Wirabumi dari Blambangan dengan Raja Wikramawardhana dari kerajaan Majapahitnya. Perang ini menjadi background film terkenal waktu kita kecil dulu, yaitu Saur Sepuh dengan lakonya Brahma Kumbara, Satria Madangkara. Jadi dari sini dapat kita tarik ya benang merah bahwa mengapa founding fathers kita memilih sistem demokrasi, karena dengan sistem demokrasi itu bisa diminimalisir pertumpahan darah, karena dalam sistem demokrasi itu diatur masa jabatan seorang pemimpin. Yang kedua, bagaimana mekanisme mengganti seorang pemimpin, yaitu dengan pemilu ya, kalau sekarang dengan pilkada.
dan lain sebagainya itu. Dan dalam demokrasi itu terjadi kesetaraan di mana setiap warga negara, apapun warna kulitnya, apapun agamanya, ya, apapun keturunannya, maka dia bisa menjadi seorang pemimpin. Jadi kalau bayi di Indonesia lahir, maka otomatis dia berhak menjadi pemimpin atau menjadi presiden Indonesia. Sedangkan bayi di negara-negara dengan sistem kerajaan atau misalnya di negara Arab, begitu lahir langsung dicabut haknya untuk menjadi pemimpin atau raja. Kecuali dia memang keturunan raja, ya. Kita bisa bayangkan misalnya waktu itu BPU PKI merumuskan bahwa bentuk negara kesatuan Republik Indonesia adalah kerajaan. Nah, masalahnya adalah yang pertama, siapa yang akan jadi raja, ya? Karena kerajaan-kerajaan di Indonesia itu banyak, ya. Ada Kesultanan Yogyakarta, ya. Ada Kesuhunan Surakarta, ada kerajaan di Maluku, ya, di Makassar, di Sumatera, itu banyak sekali kerajaan dan rajanya. Terus siapa yang akan menjadi raja? Yang kedua, nanti cara mengganti rajanya bagaimana? Apakah akan dengan perang lagi seperti zaman-zaman dahulu kala? Tentu opsi ini tidak rasional, ya. Karena itu pendiri negara ini sadar agar seluruh anak bangsa dari Sabang sampai Merauke bisa rukun, ya, bisa diatur cara bernegaranya, maka dirumuskanlah sistem demokrasi sebagai pilihan terbaik. Konsekuensi dari sistem demokrasi itu kan adanya perwakilan, ya, perwakilan dari masyarakat. Suara-suara dari masyarakat itu harus ditampung menjadi aspirasi mereka. Misalnya seseorang ingin menjadi presiden, nah tentu tidak serta-merta semua orang bisa mendaftar jadi presiden. Nanti akan kacau pendaftarannya, bisa ribuan, ya, bahkan ratusan ribu orang yang ingin jadi presiden. Kalau di zaman Arab klasik dulu, ya, tentu yang menjadi perwakilan itu kepala-kepala kabilah, ya. Jadi seorang kepala kabilah atau kepala suku itu menjadi representasi perwakilan masyarakat yang ada di situ. Kalau konteks Indonesia, yang tidak mungkin yang menjadi representasi itu kepala-kepala suku. Kita tidak punya kepala suku, ya. Kepala suku Jawa, kepala suku Madura, kepala suku Batak, ya, kepala suku Ternate dan sebagainya itu. Karena itu representasi dari suara-suara rakyat, ya, yang banyak sekali itu adalah dengan dibentuknya partai politik. Partai politik ini adalah sangat-sangat rasional, ya, untuk menampung aspirasi dari banyaknya perbedaan-perbedaan yang terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia. Misalnya suara umat Islam, ya, suara umat Islam nanti mewujud menjadi partai-partai Islam, ya. Ada partai Masyumi, kemudian muncul partai NU, ya, PSII termasuk PERTI, ya. Jadi kesimpulannya adanya bentuk negara kesatuan, ya, berbentuk republik, kemudian adanya sistem demokrasi, adanya partai politik, ya, yang menjadi konsekuensi logis dari adanya sistem demokrasi itu adalah ijtihad para ulama yang mempertimbangkan konteks historis, konteks kekinian dan kedisinian yang memang itu adalah ijtihad terbaik. Yang menjadi masalah adalah kemudian ada kelompok yang mengkriminalisasi ijtihad-ijtihad ulama di Indonesia menjadi seolah-olah ini adalah barang yang batil, ya, barang yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi, ya, barang yang menjadi sumber-sumber perpecahan, yang menjadi mudarat bagi umat Islam. Ini adalah masalah, ya, dan saya katakan lagi itu adalah wacana sebagai propaganda yang disebarkan oleh kelompok tertentu saja. Salahnya di mana? Yang pertama adalah salah memahami konteks hadis tentang perpecahan, bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kemudian dilihat bahwa umat Muslim Indonesia yang beristihad, ya, membuat organisasi Islam untuk melawan penjajahan, ya, ada Muhammadiyah,
yang berdiri tahun 1912, kemudian ada Nahdlatul Ulama 1926 dan lain sebagainya, itu semua dilihat sebagai bentuk-bentuk perpecahan umat, padahal bukan ya, itu adalah ijtihad. Justru untuk menyatukan umat Islam yang terjajah waktu itu, bagaimana supaya bisa bangkit melawan penjajahan. Ini tentu pemahaman yang keliru ya, keliru dalam memahami sejarah, keliru dalam memahami waqi'iyah ya. Konteks di mana sebuah ijtihad itu dilakukan dengan berbagai background tadi yang banyak menjadi pertimbangan untuk maslahat yang lebih besar. Kalau kita runut secara ginekologi, bagaimana wacana bahwa partai itu hizbi ya, bahwa berorganisasi itu dilarang dan lain sebagainya, itu tentu ini sebuah pemikiran yang punya background ya, yang punya sejarahnya. Siapa yang berkepentingan dengan ideologisasi seperti ini, tentu kita bisa lacak ya, pemikiran seperti ini muncul di negara Arab Saudi ketika mereka memang membutuhkan stabilitas negara. Maka negara, yaitu pemerintah dan juga ulamanya, membangun sebuah knowledge, pengetahuan, dibangun, kemudian disebarkan ke masyarakat bahwa berpartai itu adalah berpecah belah dan itu sangat bertentangan dengan syariat Islam. Berorganisasi itu artinya melawan pemerintahan yang sah dan itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Itu termasuk bentuk dari melawan ulil amri dan lain sebagainya. Tentu knowledge ini kan dibangun agar menguntungkan kerajaan tetap berdiri langgeng ya sampai kiamat kalau bisa. Knowledge ini kemudian diterima saja oleh orang Indonesia yang belajar di Saudi, kemudian dibawa ke Indonesia, kemudian disebarkan ke masyarakat awam, dan anehnya masyarakat awam ya yang tidak mau berpikir kritis tentang sejarah negaranya ya, tentang jati diri bangsanya, kemudian menerima saja bahwa partai itu adalah hizbi, terpecah belah ya, membuat organisasi itu juga terlarang. Itu adalah ideologisasi yang dikonstruk untuk kepentingan negara tertentu. Kemudian ideologisasi ini dikopas ya oleh ulamanya ya, oleh tokoh-tokohnya, kemudian termasuk oleh pelajar Indonesia yang ada di sana dan diimpor ke Indonesia ya. Jadi setiap negara itu tentu sudah mempunyai sistem kenegaraan yang berbeda-beda. Saya dalam posisi tidak menyalahkan ulama atau mereka yang berprinsip bahwa partai itu haram ya, partai itu terlarang. Tentu ini punya konteksnya, yaitu konteksnya untuk negara sistem kerajaan seperti Arab Saudi. Sedangkan untuk negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sistem demokrasi, kemudian ada ustadz yang bilang bahwa partai politik haram, organisasi haram, tentu ini adalah pernyataan yang halu. Kita tidak hidup di negara dengan sistem pemerintahan diktator. Kita itu tinggal hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat dengan lisan, tulisan, dan sebagainya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-79.